Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Pikar Tom Cruise di acara Disersan. Diskusi serius tapi santai. Oke, kali ini kita berada di episode ketiga. Betul. Cuman dari 2 episode ke belakang kita belum sempat kenalan nih. Betul. Karena kan tak kenal maka tak Saya. Cakep nih. Nah, jadi kita akan mengulik dulu nih apa sih Pikar Tom Cruise, gimana latar belakangnya, hal-hal apa yang mungkin jadi semangat Pikar Tom Cruise ini hadir gitu. Oke. Jadi sekarang saya bersama ketua dari Pikar Tom Cruise, Robi Komarudin. Asik. Mantap. Dan ini adalah hostnya dari Arif Birahman. Oke. Sebagai konselor sebaya di Pikar Tom Cruise. Gaskin, gimana nih Bang Ayu nih? Kita mau ngobrol apa? Oke, kita mulai dari pertanyaan ini dulu, pertama dulu. Jadi apa sih Pikar Tom Cruise apa sebenarnya? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin terkait Pikar Tom Cruise, sebenarnya PIKR itu sendiri kan pusat informasi konseling remaja Bang Ayu. Teman-teman udah paham betul lah terkait hal tersebut. Tapi Tom Cruise-nya ini yang jadi pertanyaan, kan gitu ya. Banyak beberapa kawan kita yang bertanya-tanya kenapa sih Tom Cruise dan apa maksud daripada Tom Cruise itu sendiri. Nah, Tom Cruise itu singkatan dari tongkrongan misterius Bang Ayu. Wait, kenapa tuh bisa jadi tongkrongan misterius apa tuh? Awalnya kenapa bisa jadi tongkrongan misterius karena awalnya kita kumpul di suatu tongkrongan namanya tongkromen gitu kan. Apa lagi nih tongkromen? Tongkrongan Roy Mandiri pada saat itu. Ya kan. Tapi pada akhirnya di tongkrongan itu kita remaja-remaja yang nongkrong di tongkrongan itu mempunyai suatu keresahan yang sama. Apa tuh? Terkait apa? Terkait isu-isu remaja dan isu-isu gerakan untuk suatu kebermanfaatan yang ada di lingkungan desa Cimahi, yang pada akhirnya tongkrongan cukup gitu kan, akhirnya nongkrongnya berpindah-pindah. Nah, kan tadinya Caringin, pindah ke Lio, pindah ke Kebun Kacang, pindah ke Kompa dan lain sebagainya. Itu nama dusun yang ada di Cimahi ya? Iya, nama dusunnya. Di Kecamatan Kelari berarti gitu. Betul. Yang pada akhirnya setelah kita diskusikan bareng-bareng, akhirnya kita sepakati pencetusnya kita bareng-bareng ya. AA juga ya, itu kan yang mengusulkan juga. Akhirnya tercetuslah nama tongkrongan misterius. Ya itu nongkrongnya pindah-pindah. Oh, benar. Berarti ini awalnya dari teman-teman tongkrongan gitu ya? Betul. Siap. Nah, tadi kan disebutkan keresahan yang sama nih. Iya. Nah, apa sih keresahannya? Emang apa sih ini di desa kita ini ada apa? Oke, kalau misalnya ngomongin suatu keresahan yang sama di desa kita apa? Karena kita rasa para remaja yang ada di desa Cimahi ini kurang terfasilitasi lah ya. Dari segi apa? Dari segi kegiatan pemberdayaan remajanya, pemberdayaan pemudanya, kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomongin tentang di era sekarang sangat penting gitu kan untuk pemuda-pemudanya diberdayakan, peningkatan kualitas pemuda, karena untuk menunjang bonus demografi untuk Indonesia Emas 2045 kayak gitu baik. Dan juga tambahannya adalah karena PKR itu pusat informasi konseling remaja dan dinaungi oleh pemerintah, jadi suatu program pemerintah. Di dalam PKR itu kita ngomongin beberapa substansi gitu kan, ada life skill, perencanaan berkeluarga, kesehatan reproduksi, sebagainya, kesehatan reproduksi remaja dan lain sebagainya. Dan ada yang namanya Triad KRL. Apa tuh Triad KRL? Triad KRL itu 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Di antaranya apa aja nih? Yang pertama, pernikahan usia muda, seks bebas dan juga narkoba kayak gitu. Dan di lingkungan kita banyak juga nih kasus tersebut, dan PKR ini hadir ya untuk bisa menekan angka kasus tersebut. Jadi, jadi fokusnya di tadi ya Triad KRL itu ya. Betul. Selain daripada di Triad KRL ya kita fokus di pemberdayaan remaja
remaja yang lainnya kayak life skill, betul. kemudian ngomongin tentang perencanaan kehidupan juga setelah lulus SMA, SMK, mau kuliah, mau kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Tadi kan ngebahas soal pernikahan dini. Oke. Emang yang disebut pernikahan dini itu yang bagaimana? Oke, kalau misalnya ngomongin tentang pernikahan ini berarti kan ngomongin tentang usia ideal menikah gitu kan. Nah, menurut BKKBN sendiri, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, usia ideal itu menikah untuk perempuan itu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Berarti kan yang di bawah usia tersebut kita asumsikan, kita sepakati itu melakukan pernikahan dini kayak gitu. Tapi sekarang sih namanya udah ganti jadi pernikahan usia muda kayak gitu. Kenapa? Nah, apa sih bahayanya? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Bahayanya pernikahan dini apa ya? Nah, kalau misalnya kita ngomongin bahayanya pernikahan usia dini atau pernikahan usia muda, itu ada beberapa hal sih yang akan kita rasakan ketika kita memang belum siap gitu kan. Yang pertama, kita ngomongin dari segi fisik mungkin ya, dari segi fisik. Kesiapan fisik. Karena di dalam fisik khususnya cewek gitu kan, khususnya wanita, perempuan, kalau menikah di usia dini itu akan menimbulkan gejala stunting, resiko stunting, kemudian bisa juga pendarahan karena kan si rahim itu belum tentu kuat untuk ketika nanti hamil, mempunyai anak dan lain sebagainya. Selain daripada fisiknya, mentalnya juga kan belum tentu sudah stabil. Betul. Kalau misalnya yang muda-muda kan, kemudian ngomongin fisik, emosional, mental, terus ekonomi juga kan kita belum tahu nih kalau misalnya nikah di usia muda itu udah cukup finansialnya belum kayak gitu. Karena banyak kasus perceraian juga. Oh iya. Kan kayak gitu. Benar. Mungkin untuk episode sekarang kita cukupkan. Nanti untuk episode berikutnya kita akan bahas lagi yang lebih spesifik. Oh ya, sampai kelupaan nih. Oke, gimana? Jadi ada apa nih piala ini? Apa nih? Oke, gini teman-teman. Kita alhamdulillah pada tahun 2024 alhamdulillah kita itu bisa jadi juara terbaik di tingkat Kabupaten Karawang, dan rencananya kita akan didelegasikan di tahun ini untuk lanjut ke tingkat provinsi. Jadi kita minta doanya. Oh ya. Benar. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman yang nonton? Ada satu hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton. Saya harap dengan adanya Peak Air Tongkrus ini kita bisa sama-sama tumbuh bersama membangun remaja, pemuda yang khususnya di lingkungan Desa Cimahi menjadi kabupaten